Al-Quran kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh ya. Jadi itu ya, jadi pahami tentang istilah. Kata Abah sih, jangan terlalu suka menyeberang, tahu jauh dulu lah. Tadi semua. Itulah makanya kenapa Allah berfirman, fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah. Makanya di dalam hikam dijelaskan oleh Syatoilah adalah dikatakan segala yang baik itu, yang baik bidayahnya akan baik nihayahnya. Tuh, tadi semua. Ya. Jadi pahami ya, apa tadi biar apal. Syariat apa? Pohon. Torikat cabang. Marifat daun. Hakikat buah. Tuh. Berarti sesungguhnya setiap perjalanan yang kita lakukan dalam apapun yang kita lakukan, nanam pohon apapun yang kita cari buah. Dalam melakukan perniagaan apapun yang kita cari, anggaplah kalau buah kan buah. Kalau saja dagang untung. Kan itu tuh. Makanya di akhir dagang teh, di akhir akhirat tina dagang itu bisa untung atau bisa husnul khotimah atau suul. Susah-susah amat. Duit loba. Itulah surga. Dari semua ya. Maka mari belajar agama, karena Allah selalu mengatakan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Di bawahnya adalah apala takilun, pakai otak maneh teh. Pakai akalmu itu. Mikir kata Allah gitu. Jangan pakai dengkul, ngomong surga, ngomong neraka jangan pakai dengkul. Tadi semua. Begitu nyata Allah itu, makanya selalu Allah doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah awal pekerjaannya, hasanah akhir pekerjaannya, hasanah awal hidupnya, hasanah akhir hidupnya. Apa hasanah akhir hidup? Adalah tadi menjadi manusia yang bermanfaat, berguna. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi semua. Maka tadi sesungguhnya yang disebut manusia yang baik menurut Allah itu bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak gedeg, bukan yang banyak manakib, tapi manusia yang berguna buat manusia lain. Maka tadi ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri husu sodakoh, ciri iman yang sempurna lantana lul birro hatta tuntiku sodakoh. Maka kata Abah, hidup ini harus kaya. Kalau Allah iman adalah sodakoh, coba sebenarnya kalau Abah lihat di hari awal pun Allah itu memberikan surga kepada kita di dunia ini. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Allah itu, maka banyak ayat, 7 ayat kata Allah, aku akan berikan kepada engkau apa yang kau mau. Bahkan kata Allah, engkau tidak akan kukembalikan pada diriku kecuali engkau telah puas. Sebenarnya tadi semua. Bahkan di surat Al-Mulk ayat 15 dan ayat lain, Al-A'raf, Az-Zuhruf. Kemudian di ayat lain adalah surat Az-Zumar. Allah bicara sama kayak surat Al-Mulk 15. Bertebaranlah di muka bumi ini dan nikmatilah kulin. Nah, kira-kira kalau seandainya suruh bertebaran di muka bumi dan kuliner, Allah nyuruh miskin, nyuruh kaya? Kaya. Kalau Allah nyuruh iman itu sedekah, nyuruh kaya, nyuruh miskin? Kaya. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akbar, sebetulnya yang nanti masuk ke surga itu bukan kaya. Makanya sebenarnya yang disebut surga itu kaya. Maka paribasa, di surga itu pada saat mereka ingin makan, makanan selalu ada. Orang kaya makanannya selalu ada nggak? Ada. Pada saat mereka mau pakai baju tinggal pakai. Pada saat mereka lihat di Quran,
Orang surga itu kata Allah makanannya tidak cepat basi. Kenapa coba? Terus. Karena punya freezer. Terus. Tuh. Sebenarnya kalau kita tuh menafsirkan Qurannya terlalu jauh. Kemudian kata Allah di dalam orang di surga itu adem. Kenapa coba? Rumahnya pakai AC. Jadi sebenarnya yang Allah omongkan di dalam surga dan neraka di dunia ini tentang kehidupan di sini semuanya. Makanya di dalam Surah Asror ada darajat, ada bagian diri kita yang umum disebut darajat. Ada bagian diri kita yang khusus disebut ruh. Maka yang disebut darajat itu, maka Tuhan Syabul Qadir menjelaskan. Maka surga Jannatul Ma'wa ada ruh jismani. Nanti Abah bahas tentang tempat ruh ya. Tapi ini Bapak harus kenal dulu. Maka dikatakan pal insanu ala no'aini jismaniyun waruhaniyun pal jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun khosun paruju'ul insanul ami ila watoni wahuwa darajat. Tuh. Sesungguhnya kata Tuhan Sabu ke manusia terbagi dua bagian. Satu jismani, kedua rohani. Jismani adalah bagian manusia yang umum, sedangkan rohani adalah bagian manusia yang khusus. Kembalinya bagian manusia yang umum disebut darajat. Darajat itu surga. Maka disitulah nanti ada 4 stasiun. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Karena tadi kita waktu Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin itu melewati 4 stasiun. Alamul lahut dengan ruh jismani, turun ke alamul jabarut dengan ruh sultani, turun lagi ke alamul malakut dengan ruh ruhani, genjreng jadi darkim di ruh jismani. Tuh bedukna koskieu tuh. Maka sebelum wujud koski kayak begini itu sama aja darkim itu. Asalnya kapas, kemudian jadi benang, benang jadi baju, jadi apa? Jadi kain, kain jadi Nah inilah yang kelihatan ini baju ini. Gitu. Asalnya zat, turun ke sifat, turun ke asma, turun ke af'al. Nah ini, maka yang sekarang yang kelihatan dari gerak makhluk ini, gerak darkim, gerak bapak, af'al. Apakah af'al darkim apa af'al Allah? Af'al Allah, betul. Karena darkim itu tajaliyat. Tanajulat. Tuh. Pada saatnya Abah nih, apa namanya ini, sorban. Asalnya kapas, menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi sorban. Nah, si sorban ini disebut si Adam. Gitu. Tadi. Ini sebenarnya hanyalah perjalanan dari kapas, dari zat yang disebut zatnya kapas, turun ke sifat yang disebut benang, dari sifat turun ke asma yang disebut kain. Kain akhirnya tajali menjadi sorban, disebut dengan af'al. Tuh. Maka buat si sorban ini, buat darkim atau buat apapun makhluk di dunia ini ada 4 lapis surga yang bisa dilewati. Waktu di alam zat, di alam kapas, maka si baju ini surganya disebut jannatul jannatul qurbah. Tuh. Ruhnya ruh al-qudsi itu di alam kudus, di alamul lahut kalau manusia. Turunlah karena summa radadnahu asfala safilin, turun ke alamul jabarut menjadi benang. Ada surga pada saat dia jadi benang apa? Jannatul Firdaus sebenarnya. Dari Jannatul Firdaus turun lagi ke alamul malakut menjadi kain. Atau di sana zat, sifat, asma. Tajalilah ke alam ini jadi sorban. Maka sorban
sorga buat si sorban pada wujud sorban disebut jannatul ma'wa tadi semua. Tapi pada saat dia ingin kembali kepada zatnya, maka sorban ini dari af'al balik dulu ke asma, jannatul naim. Paham itu istilah itu. Maka ada syariat pada sorban, ada torekot pada kain, ada ma'rifat pada benang, ada hakikat pada kap. Sama semua benda. Pusing amat kadang orang, saya bingung menghadapi kehidupan. Tentang akhirat, tentang sorga, husnul khotimah, su'ul khotimah. Kalau bagi Abah udah kelihatan pada segala perjalanan setiap makhluk. Tadi. Maka kalau Abah, ini orang ini husnul khotimah udah kelihatan kok. Tadi. Cuma ngeriwehkan keluarga. Bikin masalah buat lingkungan. Aduh. Tadi. Sholatnya rajin, nggak ada pengaruhnya. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami sesungguhnya. Maka disitulah ada darajat. Makanya Tuhan Sabul Qadir menjelaskan dalam surah Asrar ini. Bahwa kembalinya maka ada dibagi. Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki. Wahiyya jannatul ma'wa. Ada sorga kepada si mulki. Mulki itu tadi darkim ini pada saat kelihatan wujud jumpleng kayak begini, bentuknya kayak begini, ini mulki. Tapi begitu masuk sebelah darkim ke hatinya, itu disebut alamul malakut. Tuh. Berarti kalau begitu yang dinikmati oleh darkim, oleh tubuh ini, kayak misalnya nasi goreng, itu surga bukan? Surga untuk ya ke hati berarti hayangnya nasi goreng mah. Kenikmatannya itu buat jasad apa? Buat perut, butun, kenyang, buat bawah, base, itu. Tadi. Buat pantat, kursi. Buat kepala, bantal. Tuh. Buat lengan, jabat. Itu surga. Surga di alam udud, surga di alam mulki bukan? Jadi jangan kalau ngomongin jannatul ma'wa, jangan susah-susah tuh mobil Abah Hi-S. Bidadari itu. Hi-S Abah bidadari, taman Abah bidadari. Ya istri Abah juga bidadari. Karena menyenangkan buat Abah dan juga enak ditumpahkan. Tuh. Ini kadang-kadang ngomongin bidadari susah amat mikirnya. Tadi semua. Ya. Makanya di dalam Al-Quran bidadari itu disebut hurun in. Hurun in itu adalah sesuatu yang membuat mata terbelalak, yang membuat mata heran, yang membuat melihat qurratu a'yun, senang dipandang oleh mata. Itulah bidadari tuh. Coba, aduh ya Allah, begitu logik Allah itu. Dengan Allah, nah dianggap tukang dongeng. Inilah jadi masalah tadi. Deres surga nanti nyebrang tingkah mana. Tadi. Tuh. Tadi. Maka darkim pada saat tidak sesuai dengan frekuensi. Berjalannya banyaklah hambatan. Mau makan susah. Mau beli baju susah misalnya. Neraka bukan? Neraka. Mau makan nggak bisa. Mau udud asem nggak punya duit. Itu termasuk siksa kubur. Jadi siksa kubur tong hese-hese. Itulah kuburan. Ini kan kuburan semuanya. Siapa yang dikubur? Jiwa. Tadi semua. Maka ada surga jannatul ma'wa pada jasa darkim. Tapi pada saat badan baju, beli baju sudah bisa. Perutnya kenyang. Istrinya menyenangkan. Anaknya menyenangkan. Maka mulai yang tadinya kan tadi ada rasa yang dinikmati oleh dohir, ada rasa yang dinikmati oleh hati. Tuh, itu namanya jannatul naim.
tenang hati. Aduh, kena itu Jannatul Naim itu adalah tadi kalau dohir mah selalu ada fisiknya karena kitab adalah fisik. Enaknya burung nyelup misalnya itu fisik. Tadi semua tuh. Tentramnya hati pada saat perut ah itu yang disebut Jannatul Ma'wa. Makanya kenapa Allah di Quran orang yang di surga itu kata Allah makanannya nggak basi. Tadi semua. Jadi kalau orang mikir surganya di sono di negeri akhirat di alam goib arek di mana ayah beteng, nah Allahnya dipaksa teteh. Allah dipaksa nyian alam fisik dina goib. Itulah kebodohan hari ini memaknai. Sampai ayat anekdot kemah di sorga tuh bisa udud. Di sorga ada tadi makanya tadi sorga di dia bisa udud tuh. Iya sorga ya. Jadi Allah itu sangat, makanya tadi kenapa Allah itu adalah sangat ilmiah. Allah itu ilmiah, bisa dijelaskan, logis. Tadi semua, tadi. Jadi kalau Bapak di rumah beras kurang, nah itu kan neraka. Makanya ciri orang neraka itu rumahnya panas. Boro-boro AC kipas angin dia tadi semua. Terus sempit tadi semua. Maka kenapa ngomongin surga dipan kan Allah nyebutkan jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Tadi curcor cai ini surga nih. Surga semua. Maka Allah nyebutnya juga jannah. Tadi semua. Maka Tuhan Sabul Qadir menjelaskan yang disebut Jannatul Ma'wa itu adalah surga di alam fisik. Maka tadi contohnya apa? Baju. Tadi bajunya enak, burungnya nyelup, perutnya kenyang, rumahnya bagus, kursinya sedap, mobilnya nyaman. Tete Allah tuh ngomong eta sebetulnya. Surga. Teh. Makanya makanannya nggak cepat basi, punya kulkas, punya freezer, tempat tidurnya adem kata Allah karena AC. Rokoknya AC, rokok paling mahal. Udah rokoknya paling mahal dipangmelikeun ku batur. Maka coba Abah, imah sahektar, mobilnya HS, duitnya euro, dolar aya, miliaran. Misalnya, jalan-jalan, tiket balik itu surga lain. Surga. Makanya Allah nyebutkan lagi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Yang seluas langit dan bumi di mana pada Rekim? Kalau udah kaya, tidak ada lagi tempat yang membuat dia tidak senang. Maka tadi saya sama Mas Budi itu jalan aja menikmati surga, ke Bali, ke Lombok, kemana. Walaupun nanti kalau sudah masuk dari Jannatul Ma'wa, surga di fisik, masuk ke tentraman hati. Lihat anak baik, tuh hati kan tentram. Hati-hati banyak orang yang sudah punya Jannatul Ma'wa, rumahnya besar, kursinya bagus, mobilnya bagus, tapi anaknya baung. Istrinya baung. Hatinya gelisah kan, Don? Makanya tadi, kenapa kata Allah dalam penduduk neraka itu kasurnya dari api? Tuh. Kasurnya dari api, kemudian selimutnya dari api, bantalnya dari api, minumnya adalah air tim. Itu kan siloka Allah.
Walaupun bapak ini dalam keadaan kaya, apalagi miskin. Udah perutnya lapar, bajunya jelek. Tadi duitnya nggak punya. Begitu lihat anaknya juga baung. Tegenah dohir, tegenah hati. Ripuh kaeta. Sebetulnya Allah tuh sedang ngomong di sini semuanya. Ripuh sebetulnya. Makanya di sinilah Tuan Syabul Qadir menjelaskan tentang jannatul ma'wah. Maka dikatakan apa namanya? Fal awwalu ada al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wah. Jadi surga di alam mulki. Nah ini dunia ini alam mulki. Berarti yang bidadarinya apa? Mobil, rumah. Maka Tuhan pun di Quran kan dipan dari emas, yakut, jabarjut, bacan. Kan di Quran itu disebut bacan. Dan Quran turunnya di Mekah. Tadi semua. Dan di Quran pun nggak nyebutkan yang lain. Maka jannatin tajri min tahtial anhar. Karena Quran turunnya di Mekah. Sementara Mekah itu gersang, batu. Maka diiming-iming itu orang Arab itu ke surga. Aduh mengalir air sungai. Ya ini orang mah udah sungai loba, tetanggalan loba. Logis. Karena Quran itu turun di Arab. Maka iming-imingnya juga. Makanya tadi termasuk bidadari juga. Maaf karena kebiasaan budaya orang Arab itu. Bahkan Abu Jahal itu bininya 200. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Jadi memang mereka itu penggemar selangkangan. Makanya untuk supaya mereka mau ibadah diiming-imingnya juga selangkangan. Tuh. Itu juga harus kita itu cerdas memahami Al-Quran itu. Akhirnya tungtung nama orang Indonesia masih mengharapkan surga anu mengalir sungai-sungai itu banjir. Inilah makanya Tuan Syabul Qadir menjelaskan lagi apa yang disebut alam mulki adalah wasani ya adalah al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Enak hati. Nggak apa-apa Bapak nggak punya jannatul ma'wa, rumah yang penting cukup. Kan sebetulnya kalau hati udah bahagia, rumah kecil nyaman nggak? Nyaman. Tuh disitulah nggak mesti bahwa kita ini harus kaya. Sebenarnya asal hati kaya. Disinilah Allah memberikan contoh kepada kita dua orang manusia mulia, satu Nabi Muhammad, satu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad itu secara fisik nggak punya apa-apa, maka sering perutnya diganjal dengan batu, tapi hatinya bahagia. Maka pada saat hati bahagia, apapun yang kita punya, walaupun sedikit, tenang. Tuh, ingat itu. Tuh. Tapi banyak orang yang punya harta di dunia itu, tapi hatinya nggak tentram, dia di rumah yang gede pun nggak betah. Gelisah. Tadi kata Allah, orang yang dalam neraka itu sendalnya api. Orang yang sedang gelisah kan, tadi saling bermusuhan, istri menuduh istri menuduh suami, kamu punya bini lagi ya, itu istri di rumah itu neraka terus. Sendal ke pasar kayak api itu. Apalagi begitu lihat suaminya sedang di mobil bersama perempuan, jadi api itu sendal. Begitu pulang ke rumahnya walaupun mewah, kasurnya empuk. Dari neraka tuh kasur. Jadi enggak jaminan jannatul ma'wa itu membuat hati bahagia. Memang yang sempurna, dohirnya indah, menyenangkan, mengenyangkan, hatinya juga bahagia. Itu yang disebutkan Jannatun Naim itu adalah kebahagiaan pada hati. Kebahagiaan tingkat syariat adalah jasad. Kebahagiaan tingkat torikot adalah hati atau jannatun. Itulah kita tubuh harus bersyariat tanpa syirik. Hati harus bertorikot.
supaya hati tenang. Nah, syukur-syukur badannya sugih, hatinya bahagia. Wah, itulah yang disebutkan bahagia dohir itu sebenarnya manusia terlalu jauh aja. Akhirnya nunggu-nunggu sesuatu anu kita lahir dulu di dunia itu jadi emek. Nah, itulah bahaya. Tadi semua. Nah, kemudian apalagi kata beliau, apalagi yang ke surga yang ketiga adalah wasalisu al jannatu fi alamul jabarut wa hiya jannatul firdaus. Itu kalau seandainya kesenangan jasad disebut jannatul ma'wa, kesenangan hati disebut jannatul naim, ketentraman hati, damai, anak indah, walaupun rumah nggak bagus. Saya menemukan ada orang rumahnya kecil tapi dia bahagia. Bahkan orang yang walaupun dia tidurnya di meja dari bambu, komo bari bambu nanti bolong, dihanap nanti ayak mek kerbudak, tadi ngagi nyol. Ya talupuh ngeunah amat cenah. Indah saja itu kalau hatinya jadi sebenarnya kalau seandainya manusia itu sudah bersama Allah, wujuhu yaumaidin nadhirah, di alam tadi zat, dan di surga jannatul qurbah atau surga di alam mulahut yang disebut jannatul qurbah. Apa surganya? Wujuhu yaumaidin nadhirah. Nah, seperti hari ini yang Abah rasakan. Bagi Abah sebenarnya kata Abah, dunia ini semua udah gak ada pengaruh. Gak ada pengaruh. Maka kenapa Abah selalu ingin mati setiap hari? Selalu ingin pulang. Tadi. Makanya cek Abah heran, orang udah belangsak, rumahnya ngontrak, bengek lagi, utang banyak, tapi tetap bertahan gak mau pulang. Saya bingung saya. Bingung saya. Masih minta bah doakan seumur panjang. Aduh. Berarti ada orang yang menikmati penjara ya. Ada orang yang menikmati neraka. Tapi hati-hati juga Pak Darkim. Jangan sampai orang juga menderita di dalam neraka di dunia ini. Maka tadi ada yang bunuh diri enggak? Orang yang nyerah itu. Maka ada ke Abah, dia, wah saya ini korban judi slot. Saya ini sekarang udah nggak punya rumah, bah. Gimana kalau saya bunuh diri, bah? Jangan, kata Abah. Kamu itu nyerah itu. Kalau udah kayak Abah, duit banyak, rumah bagus, semua udah, keliling dunia udah. Allah ya Allah, nggak ada lagi tempat yang indah di dunia ini. Saya mau pulang aja. Itu boleh. Maka Abah tuh merindukan pulang. Nggak ada lagi yang Abah dambakan di dunia ini. Perempuan enggak, mobil enggak, duit enggak, apapun enggak. Nanti Pak, pada saat Bapak sudah di surga di situ, sesungguhnya padamlah semuanya ini. Pada saat surganya memandang wajah Allah, dunia ini hilang. Keindahannya hilang. Kenapa dunia ini tadi orangnya bengek, miskin, korban judi slot, penyakitan, rumahnya ngontrak 6 bulan belum bayar, tiap hari digedor pintu, dari semua. Kenapa nggak mau balik? Karena di hatinya dunia ini masih kelihatan indah. Itu masalah. Itulah yang dikatakan oleh iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ubyan. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan buat seluruh manusia ini tersesat dengan rasa indah memandang dunia. Sampai Allah pun dikorbankan karena memandang dunia. Walaupun belangsak di dunia ini dia paksain karena dia memandang dunia lebih indah daripada Allah. Bahkan di kantor korupsi itu karena memandang dunia lebih indah.
itu orang. Maka itulah yang harus dipahami, ya. Maka ada dua bagian dari diri kita, ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang dohir, maka ada 4 lapis tadi, yang disebut darojat. Diri yang terluar disebut fi'il atau alamul ki, surganya jannatul ma'wa. Apa senangannya? Nasi goreng, tuh jannatul ma'wa itu. Nasi goreng, lontong, nasi padang. Tuh. Makanya buat bawahnya liang tadi semua, ya. Buat matanya bunga-bungaan dan lain sebagainya. Ya Abah udah jannatul ma'wa nih. Tapi hatinya juga udah jannatul naim. Bahkan udah masuk lagi jannatul firdaus. Bahkan akhirnya walaupun segala ada, tetap saja ternyata Allah lebih indah dari segala yang. Nah, kalau sudah di situ sebetulnya Bapak tidak lagi akan digonjang-ganjing. Kenapa? Karena Bapak sudah berhadapan wujuhu yauma idin nadhirah, sudah mampu memandang Allah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, apa namanya, Tuhan Subhanahu Qadir menyebutnya surga yang tidak ada susu. Di sini dikatakan adalah apa namanya di sini adalah kata Anallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yanduru ila wajhillahi ta'ala. Surga yang tidak ada bidadari, yang tidak ada istana, yang tidak ada madu, yang tidak ada susu. Itulah surga memandang wajah Allah. Pada saat Padarkim di sini walaupun miskinnya kayak apa, pada saat Bapak sudah memandang wajah Allah, Bapak akan merasakan manusia paling kaya di dunia ini walaupun tanpa memiliki apa-apa. Tuh, itulah sesungguhnya tujuan perjalanan manusia. Maka dicontohkan dua manusia, Nabi Sulaiman punya 2/3 dunia, Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Tapi dikisahkan, dijelaskan oleh Imam Sibawai, 2 manusia yang memiliki kebahagiaan yang berbeda. Satu, Nabi Sulaiman dengan kebahagiaan dengan ruh jismani. Kebahagiaan alam dohir. Tadi semua. Tapi Nabi Muhammad kebahagiaan alam batin. Paham itu? Silakan mau pilih 2, mau gabungkan Sulaiman dan Muhammad. Nah, kalau apa gabungkan dua-duanya. Sempurna. Makanya di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani ada 4 kelompok manusia. Ada manusia punya dunia dan punya akhirat, tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada manusia punya dunia, punya akhirat. Ada manusia punya dunia tapi tidak punya akhirat. Artinya itu nerjemahkannya begini. Ada orang punya dunia tapi tidak punya akhirat. Artinya dia di dunia itu kayak mobilnya bagus. Banyak nggak orang sekarang rumahnya bagus tapi hatinya menangis? Banyak. Itulah maksudnya orang yang tidak punya dunia tapi tidak punya akhirat. Ini akhiratnya bisa lagi terus lagi. Ada lagi yang ketiga, orang yang tidak punya dunia, ya, tapi dia punya akhirat. Tadi orang yang rumahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya itulah dia tidak punya dunia, tapi punya akhirat. Tapi ada orang paling banyak, kata Tuhan Subhanahu Qadir, dia tidak punya dunia, dia tidak punya akhirat. Udah rumahnya jelek, ngontrak, korban judi slot, masalahnya kiri dari kanan, hatinya blingsatan. Sekarang itulah orang tidak punya dunia, tidak punya. Dikembalikan lagi atau Subhanahu Qadir, ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada orang punya apa namanya dunia tapi tertipu dengan dunia. Tadi banyak dunianya tapi tidak membuat dia bahagia. Tapi ada manusia tidak punya dunia
tapi tidak tertipu dengan tadi orang yang dia tidak punya dunia tapi dia punya akhirat. Tapi kata Tuan Abdul Qadir, 90% manusia akhir zaman dan Abah saksikan hari ini, dia tidak punya dunia dan dia tidak punya akhirat. Hidupnya belangsa, rumahnya ngontrak, tapi masalahnya banyak. Coba, itulah maka tidak sedikit orang akhirnya bunuh itu. Kesempurnaan, kesengsaraan. Coba pahami kehidupan ini dengan baik. Jangan selalu nyebrangnya kemana-mana. Semuanya logis Allah itu. Maka manusia yang keempat adalah tadi adalah orang yang apa namanya? Lu haridang bus. Udah nggak apa-apa. Ada oh iya, ambil kipas dari situ Gus, dari semua. Ini rokok dihurungkeun wae tapi tadi udud dari semua. Coba pahami ya. Sekarang Bapak mau mana? Mau duanya. Tapi kalau tidak dua-duanya, minimal akhirat. Hati tentram. Insya Allah walaupun makanan ala kadarnya. Makanya ada bahasa makan enak dan makan nikmat. Ada orang kaya bisa makan enak tapi belum tentu bisa makan nikmat. Tapi orang miskin walaupun makanannya dengan ikan asin, dengan sambal dan lalap, nikmat. Tuh. Tidur nyenyak. Nah ini sebetulnya Abah saksikan, makanya kata Abah itu menyaksikan orang yang surga dan neraka. Abah menyaksikan orang yang sedang disiksa, siksa kubur. Tiap hari yang datang siksa kubur ke sini. Bah, saya ini korban judi online, bah. Rumah mau disita. Rumah saya udah dipasang pang, bah. Itu orang yang sedang disiksa kubur. Sekaligus juga neraka. Jannatul ma'wanya tidak ada, jannatul naimnya tidak, apalagi jannatul firdaus, apalagi jannatul kurba. Tuh. Maka sesungguhnya di dalam kitab Sulul Asrar juga Tuan Abdul Qadir ayat kipas itu tanya. Oh. Kalau nggak nanti ada buku itu buat kipas-kipas. Oh ini Gus ayat. Di Zoom. Ya. Aduh. Oh, ya. Jadi kalau orang kaya kalau nggak pakai AC gini. Sombong. Sombong kepada orang sombong sodako. Tadi ya. Ya Allah, Allah. Karena panggung kita ya surga di sini, neraka juga di sini. Siang di sini, malam juga. Hidup di sini, mati juga di sini. Di semua. Coba. Maka semua kisah isi Al-Quran itu makanya ngomongin, makanya selalu dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia. Akhirat itu di dalam. Dunia itu di luar. Dunia itu mulki. Akhirat itu ada tiga lapisan surga buat akhirat. Hati disebut jannatun naim. Fuad disebut jannatul firdaus. Sir disebut jannatul kurba. Tuh. Silakan Bapak pilih mau surga yang mana. Bagus kalau 4 lapisannya surga. Tapi minimal kalau Bapak sudah sampai wujuhu yaumaidin nadiroh yang hari ini Abah rasakan. Maka Abah selalu kata Abah, kalau sekarang detik ini kata Abah saya tuh pilih emas segede Pulau Jawa atau mati, saya pilih mati. Karena Allah lebih indah dari segala yang ada. Abah saya tuh milih mati atau Kaparawan 17, saya pilih mati juga. So, Allah saksikan sekarang, cabut saja saya. Nah, disinilah tentang perjalanan rasa.
Bagaimana kita bisa merasa? Jadi kalau begitu nggak usah ngotot kita untuk kaya. Yang penting hati bahagia. Cuma masalahnya kebanyakan sulit hati bahagia sebelum badan kaya. Nah, itulah persoalannya. Dan itu realistik. Itulah kenapa Allah nyuruhnya seharusnya jannatul ma'wa buat jasadmu, jannatul naim buat hatimu, jannatul firdaus buat fuadmu, jannatul qurbah buat sirmu. Nah, semuanya bisa diraih dengan 4 ilmu tadi. Syariat, tarekat, hakikat, Nah, tempat ruhnya pun jadi 4. Tempat ruh jismani adanya pada pada badan, pada dada. Pada dada kita, pada badan. Itulah. Jadi yang disebut tempat ruh jismani ada pada jasad. Tadi semua. Letaknya ada di dada. Maka tadi kata Nabi dalam sodrun adalah, dalam sodr itu dada. Dalam sodrunmu masuk ke dalam ada kolbun. Dalam kolbunmu masuk lagi ke dalam ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubbun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. Tuh. Kata Allah la ilaha illallah itu akulah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hisni, bentengku. Man dakholaha. Tuh. Man dakhola hisni. Takut umi. Maka tadi kata Abah, begitu sampai wujuhu yauma idin nadiroh, surga yang tidak ada bidadari, surga yang tidak perlu susu, surga yang tidak perlu istana, surga yang tidak perlu HIS, surga yang tidak perlu mercy, surga yang tidak perlu apapun. Karena cukup wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Cukuplah Allah kepada kita. Itulah yang disebut apa namanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Cukuplah Allah. Tadi semua ya. Maka cukuplah Allah. Kalau sudah Bapak sampai pada Allah, sebetulnya padamlah tadi semua. Akhirnya, kenapa kita tidak bahagia? Karena terlalu banyak keinginan. Siapa yang membuat keinginan itu ada? Nafsu. Siapa nafsu itu? Iblis yang dulu tidak mau sujud. Maka dia katakan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard. Maka kata Abah, boleh Abah natijahkan sesungguhnya yang disebut surga, baik surga Aden, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah di sini. Neraka Wel, neraka Sakor, neraka Jahim, neraka Jahanam juga di sini. Pada jasad. Maka Abah boleh simpulkan bahwa orang yang hatinya terbakar, tidak bahagia, tadi takut kehilangan harta, itulah sebetulnya neraka Wel. Takut kehilangan hidup, itulah neraka Jahim. Takut kehilangan. Kan manusia ini sekarang merasa memiliki, kan, yang memiliki hidup takut kehilangan hidup. Maka banyak manusia takut mati, itu neraka sebetulnya. Takut kehilangan harta, makanya manusia jadi pelit. Itu juga neraka. Makanya pada saat barangnya hilang, tuh. Maka itulah Imam Ghazali berkata, harta itu jangan disimpan di hati. Rumah jangan simpan di hati. Anak jangan simpan di hati. Usaha jangan tempat di hati. Taruh di tangan. Begitu dia lepas, hati tidak ikut rusak. Coba begitu kita motornya taruh di hati. Makanya orang yang baru beli motor, beli mobil, itu begitu parkir dia tiap malam jam 2 jam sekali lihat hordeng. Oh, masih ada. Takut kehilangan. Begitu di muka Allah,
Pingsan. Tuh. Jadi persoalannya yang Abah simpulkan, neraka itu adalah takut kehilangan. Dan sakit setelah Kenapa sakit? Karena merasa Coba Pak Darkim, tetangganya Pak Camat, hilang mobil. Pak Darkim sakit nggak? Enggak. Kenapa? Karena mobilnya punya pacar. Tadi semua. Tuh. Coba Pak Darkim. Di rumah punya sendal baru. Tapi punya Pak Darkim. Tadi semua. Tadi barusan bertaraweh. Sendalnya baru. Sekalian buat lebaran. Begitu habis dikit. La ilaha. Begitu keluar sendal nggak ada. Haram jatuh. Jadi sebenarnya yang disebut neraka itu adalah pada saat kehilangan sesuatu karena kita memiliki sesuatu. Maka itulah kalau bagi Abah sekarang. Gak takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Oh, sekarang banyak yang menyesatkan Abah. Abah tidak takut disesatkan karena tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Benar aja tidak punya, masa sakit disesatkan. Sesat itu kalau kita merasa benar, maka dia akan sakit. Agak bagi Abah nggak ada. Tadi kata Abah, siapapun boleh bunuh Abah kok. Ada masalah kalau bisa. Karena saya selalu percaya yang bisa membunuh saya itu hanya Allah. Abah sudah tantang, silahkan tukang teluh sedunia teluh saya. Karena saya nggak percaya kamu bisa bunuh saya kecuali Allah yang membunuh saya. Itulah yang Abah bilang kemarin. Maka tidak hidup tidak boleh kita takut dengan apapun. Maka ada orang kesini, bah saya ini dikerjain orang, ini ngaco lagi nih. Berarti ada makhluk punya daya hati-hati. Orang tidak akan kena disantet selama dia percaya bahwa yang memiliki daya kekuatan Allah. Orang yang tadi semua. Maka yang datang ke sini yang kena. Kenapa kenanya? Karena percaya. Jangankan disantet. Kata Bapak, ini sayur bisa bikin asam urat. Jadi karena kita dulu waktu Abah kecil nggak ada hujan-hujanan masuk angin. Waktu tiap hari ngangon kebo, hujan-hujanan, mandi baleng sama kebo. Kita mandi di situ, kebo mandi di situ. Nggak ada orang tua, jangan mandi sama kebo, nanti sakit. Coba orang tua sekarang baru keluar dikit udah gerimis, nanti kamu masuk angin. Udah begitu selesai. Hati-hati doktrin itu. Nah kata Abah, di dunia ini termasuk setan-setan pun buatan pikiran manusia. Ada semua. Makanya nggak ada di Cina itu pocong. Karena orang Cina tidak percaya adanya tadi semua. Tapi di sini ada vampir nggak? Oh, di dia mah adanya karena orang itu takutnya sama maka itulah manusia itu akan mendapatkan apa yang dia takuti. Hati-hati. Takut miskin akhirnya miskin. Maka kata Abah, dunia ini hanya akan datang kepada orang yang tidak takut kehilangan dia. Pahami? Coba garis bawahi. Dunia ini hanya akan takut kepada orang yang takut begini. Dunia ini hanya akan datang kepada orang yang tidak takut kehilangan dunia. Maka tadi, kenapa ya saya nggak dipercaya dunia? Pasti kamu termasuk jiwa yang takut kehilangan dunia. Cirinya apa? Pelit. Maka Abah sering mengatakan kepada orang mau belajar salik apa? Kamu itu bahil bin pelit. Bin korun, bin mereket jahe. Maka selalu yang dicontohkan Allah itu ruhama'u baik,
saling menyayangi. Ya. Jadi balik lagi tadi. Syariat itu pohon. Thariqat itu cabang. Ma'rifat itu daun. Hakikat itu buah. Nah, akhirat itu adalah buah dari setiap perjalanan. Apapun yang ditanam. Berarti kalau Bapak awalnya dunianya nanam ikan, maka akhirat itu panen ikan. Maka saya katakan di akhirat nanti ada surga, ada neraka. Tadi ujung dari akhir dari Bapak bertani, ujung dan akhir dari Bapak melihara ayam, pelihara ikan, berdagang, berusaha, maka akhiratnya itu selalu ada surga dan husnul khotimah, su'ul. Sebetulnya sedang ngomong itu sebenarnya. Manusia aja takutnya kemana-mana. Wong kata Allah, inilah panggungnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Di sini kamu hidup, di sini kamu dimasukkan, di sini kamu dibang. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kamu dihidupkan, di tempat ini kamu dimatikan, di tempat ini pula kamu dibangkitkan. Tinggal akhirnya itu surga atau neraka. Jadi setiap hari Don mengalami akhirat enggak? Setiap hari menemukan akhirat. Ya tadi. Jadi akhirat awalnya masak dunia, akhirnya masak akhirat. Waktu akhirat itu akhir. Iya, ya tadi. Akhirat tadi semua. Nah, makanya tadi kalau tadi kan pertanyaannya di manakah tempat ruh? Maka tempat ruh ada 4 sesuai dengan tadi, ada kapas, ada benang, ada kain, ada baju. Berarti tempat ruh juga ada 4. Ada sir, ada ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Tadi. Maka juga tempatnya syariat pada af'al, thariqat pada asma, hakikat pada sifat, ma'rifat pada tadi. Makanya tadi itulah yang harus dipahami oleh kita tadi semua, ya. Jadi tempat ruh pada jasad, jismani pada jasad. Tempatnya tempat ruh ruhani, tempatnya di hati. Tempat ruh pada jasad namanya syariat. Amaliyahnya menjalankan syariat. Menjalankan ibadah jasad. Apa saja? Apa saja? Sholatlah, puasalah, joget juga. Kalau sadar yang menggerak, intinya di situ. Makanya syariat itu jangan selalu, maka tadi orang kalau udah ngomong syariat, hanya langsung sholat gitu. Ya belum tentu. Kan tadi Bapak minum obat suka, saya cari syariatnya. Ada syariat pakai bodrek, ada pakai apa lagi? Paramek. Namanya syariat. Jadi kalau ngomongin syariat itu orang itu selalu kepada tadi. Kalau syariatnya ke situ berarti orang yang tidak begitu nanti disebut kafir oleh Bapak. Nah ini hari ini kan. Karena syariatnya ke situ akhirnya begitu nggak ungked-ungkedan kayak Bapak disebutlah kafir gitu kan, sesat. Nah itu akibat gagal memahami syariat tadi semua. Apapun yang dilakukan oleh tubuh dan diucapkan oleh lisan dikir juga pakai lisan, la ilah itu Tapi kalau seandainya juga kalau zikir menyebutkan tadi sadar tadi semua. Kalau kata Ebit, kita mesti telanjang. Tuh. Nah, itu dikir nggak? Dikir kalau ngerti itu mutakaliman. Kalam.
Tuh, pahami. Jadi yang disebut zikir itu pada saat sadar bahwa sesungguhnya siapa yang berkalam itu. Bukan apa suara yang keluar dari mulut. Makanya Syekh Abdullah Mubarak waktu diundang oleh seorang Holil Bangkalan sampai di daerah Jawa. Kemudian sholat kepada seorang kakek-kakek yang asli orang Jawa. Alhamdulillahirobbil ngalamin, ngarohman, ngarohim. Yang lain muparokoh kabur. Tapi Syekh Abdullah Mubarak pengersa abah itu, sepuh itu tidak. Tadi semua. Maka begitu sampai di Bangkalan, yang lain disuruh pulang oleh Syekh Bangkalan. Tapi abah sepuh malah diterima. Kenapa kamu tidak muparokoh? Kan tadi kakek-kakek tadi bacaannya salah. Saya sudah tidak dengar lagi apa suara isyarah yang keluar dari mulut, tapi saya mendengar kalam tuh. Jadi sebenarnya bukan masalah syariatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, qad aflahal mu'minun alladzina. Wah, tadi semua. Ada lagi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Pahalanya bagusan mana tuh barusan? Kalau yang tadi baca qad aflahal mu'minun alladzina, dia suara saya indah, saya hebat. Tapi kalau ebit, kita mesti telanjang dengan rasa. Aku ini dalam hati tidak bisa berkalam kecuali kalam Allah. Nah, yang nyanyi tadi lebih baik. Ini pasti nih orang syariat, wah ngaco katanya. Nah, itu kalau sumbu pendek. Tadi inilah persoalan tuh kayak si iman petengnya pada klet itu yakin hati teh abah ngaco cina gitu kan tadi, karena yang disebut syariat itu membaca Quran syariat. Kalau baca Quran lain syariat tuh. Padahal kenapa di dalam bab sholat sekalipun perintah sholat itu akimi sholat itu adalah fi'lun amrinnya adalah akoma yukimu ikomatan, itu bimakna muta'adi, karena yang penting sadar pada uripnya itu bukan pada gerakannya. Maka kata Abah, si Rahwana dan si Arjuna ditanya marobbuka, sama siapa? Sama Dal. Man robbuka, siapa robbuhe Rahwana? Bapak Dalam. Tapi siapa yang membuat kamu bisa gerak Rahwana? Bapak Dalam. Siapa yang membuat kamu tadi nampar si Arjuna? Bapak Dalam. Gitu kan tadi semua. Kata Dalang alusia, berarti lu ngerti sebetulnya semua af'al itu af'alku. Kemudian si Arjuna, siapa yang ganteng? Saya. Siapa yang jago panah? Saya. Siapa yang engkau tadi memanah sehingga kena? Saya. Cek Dalang siar tenyokeun. Lihat nanti gua tukar peran itu gadil. Di kehidupan yang akan datang Arjuna jadi sebetulnya hampir begitu kehidupan sebenarnya. Maka Tuhan Syekh Qadir menjelaskan orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Jadi disinilah sesungguhnya tentang kenapa awaluddini ma'rifatullah, awal agama itu harus kenal kepada Allah. Kenal apanya? Kenal afalnya. Pada apa? Pada gerak tubuh. Pada gerak seluruh makhluk. Maka gerak seluruh makhluk adalah sesungguhnya sedang menunjukkan tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Maka tadi kita harus liko dengan Allah pada dohir. Bertemu dengan Allah pada dohir itu menyaksikan fi'il Allah pada segala yang bergerak. Tuh liko tuh.
Saya sudah bertemu dengan Allah secara dohir pada apa? Pada fi'ilnya. Yang kedua, kita liko dengan Allah dengan asma'nya. Pada saat kita sudah menyaksikan segala nama ini lebur pada nama yang satu, Bismi, nama Allah. Tidak ada nama di dunia ini. Tadi semua. Kata Abah, pada saat Allah itu air, misalnya ada nama Aqua, Hades, Le Mineral, Pit. Sesungguhnya nama-nama itu hanyalah nama milik air. Tadi semua. Ya. Sayangnya kepemahaman kayak gini hanya orang cerdas. Gitu. Itulah maka seorang rasul itu harus paton. Sekarang ini zaman sekarang ada rasul enggak? Ada Muhammadnya sekarang. Ada. Maka kita setiap zaman itu harus ada Muhammad. Harus ada Rasul. Ada semua. Yang sudah khotam. Nah itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi tempat ruh pada ruh jismani adalah pada dada. Tempat ruh ruhani pada hati. Tempat ruh sultani pada fuad. Tempat ruh kudsi di sir. Tempat pada ruh jasmani ada jannatul ma'wa. Pada ruh ruhani ada jannatul naim. Pada tempat ruh sultani ada jannatul firdaus. Ada pada tempat ruh kudsi ada jannatul kurbah. Nah, maka di dalam Candi Borobudur maka dibagilah Candi Borobudur kayak ini. Di bawah disebut Kamadatu. Di tengah disebut Rupadatu. Di penghujung disebut Arupadatu. Kosong. Berarti surga yang tanpa bidak. Surga tanpa susu. Surga tanpa madu. Surga tanpa. Itulah Allah. Mala ainun ro'at. Wala udunun sami'at. Wala khotor. Karena kosong. Ya. Berarti kalau sudah begitu, Bapak sudah wujuhu yauma idin nadirah. Orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan orang tarikat mengingat Allah dengan hati. Orang makrifat mengingat Allah dengan rasa. Orang hakikat melihat Allah dengan mata. Maka tadi wujuhu yauma idin nadirah. Dia memandang wajah Tuhannya. Berseri-seri. Maka disitulah padamlah dunia ini. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin rumah mewah. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin mobil bagus. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin kawin lagi. Yang tadinya mengebu-ngebu mengejar dolar. Pada saat sudah memandang wajah Allah, padamlah semuanya. Tadi. Karena keindahan nur jamal Allah semua. Tadi. Silakan Bapak memilih mana. Abah sudah kasih semua. Maka ada amaliyah. Setiap itu ada setiap stasiun tadi ada 4 asma yang harus kita pahami. Pertama la ilaha, itulah yang tadi. Pada saat Musa memukul batu maka memancarlah 12 mata air. Tuh. Di setiap alam tadi ada 3 asma. Maka alam yang pertama maka sudah diajarkan oleh kita tarik ketakian. Pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Itu adalah 3 asma pertama. Terus la sautin harfin di hati. Allah. Boleh ke dalam. Hu. Itu 3 asma Allah yang pertama yang dilakukan untuk jasa. Masuk lagi ke dalam.
3 yang kedua untuk alamul malakut tadi. Allahu haqqun, Allahu hayyun. Itu dengan ditekuk lidah, rapatkan gigi. Kalau tadi kan luar no, lah, ilah. Kedengar gak la ilaha illallah? Kedengar. Begitu nges, ilahi anta masuk. Allah, 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 Allah. Masuk ke dalam. Itu untuk 3, untuk ruh jismani. Masuk ke dalam. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. 3 di alamul malakut. Masuk lagi di alamul jabarut. Allahu tadi Allahu haqqun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu apa lagi Gus? Aziz. 3. Masuk lagi ke dalam apa lagi? Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Itulah 3 nama yang terakhir. Ada dari asma 12 yang terakhir. Sekian keting-tingnya honting. Maka tidak akan ketemu. Walaupun tadi ya amaliyahnya sama. Tekuk lidah, rapatkan gigi. 12 asma. Yang satu kelihatan terdengar. La ilaha la ilaha lep. Jadi kepompong. Masuk lagi 3. Masuk lagi 3. Ya, itulah 12 asma. 12 karena masing-masing stasiun punya 3 asma. Semua. Ya. Barangkali itu saja yang sebagai pembukaan. Kalau ada yang bertanya, terus silakan nanti yang di situ, yang dari situ barangkali ada yang bertanya. Baik. Ada yang bertanya buat jemaah yang di sini, barangkali ada yang mengajukan pertanyaan sebelum saya majukan ke audiens. Audiens aja lah. Audiens saja ya. Baik Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari YouTube Pak. Ketika hidup serba kekurangan Pak, tapi hatinya merasa bahagia, apakah itu termasuk surga apa neraka? Surga. Pak? Surga. Bahkan kata Abah, kalau boleh memilih, kita tidak punya apa-apa, tapi hati itu pun boleh. Karena nanti pada saat hati sudah sadar, sebetulnya kepada tubuh ini akan mengikuti. Daripada misalnya tadi kayak Tuan Sabul Qadir, ada orang tidak punya dunia tapi tidak punya akhirat. Artinya apa? Dia punya segalanya di dunia ini, mobil punya, rumah punya, tapi hatinya bling-bling satan. Sama aja, dunia ini tidak, makanya makanannya tidak enak. Makan tidak enak, minum tidak enak, tempat tidur tidak. Tapi kalaupun yang ketiga tadi ada orang tidak punya dunia tapi punya akhirat. Walaupun rumahnya, kasurnya bolong-bolong tapi tentram, nyaman. Asal tidak punya hutang. Ini kan masalahnya sekarang ini belangsaknya manusia ini. Karena kalau sudah punya hutang, tiap hari Bapak tidur di rumah bagus sekalipun, dikit-dikit penget apa sih? Wah, debt collector. Udah. Nah, Abah di dunia ini jangan terlalu memaksakan diri. Saya kasih tahu buat teman-teman barangkali yang di YouTube, di mana di TikTok yang sedang dengar sekarang ini, jangan siksa dirimu dengan meminjam uang. Apapun kesulitan, nikmatilah apa yang ada. Coba prinsip itu. Abah dari dulu selalu pegang begitu. Waktu Abah pernah jadi nelayan 3 tahun. Padahal ayah tidak miskin. Karena saya tidak pernah mau bersandar pada siapapun. Sampai orang itu pada marah. Oleh keluarga. Si Asep itu sombong. Kenapa nggak minta? Saya tidak mau. Karena saya ingin bangun
Saya itu pernah jadi nelayan Pak 3 tahun. Saya pernah menghidupi anak saya pijar itu hanya dengan jadi nelayan. Saya pergi mancing kalau maghrib, pulang subuh. Dapat ikan layur, sebagian saya jual, sebagian saya makan, masak. 2 tahun di situ. Pernah juga 1 tahun saya nyetak bata. Ngaduk tanah Pak. Don. Maka saya sering bilang ke mereka, saya bisa begini, tapi penderitaan yang pernah Abah lakukan, mungkin orang di sini pun belum tentu pernah melakukan. Saya pernah nguruk tanah, mikulin tanah dari isya sampai subuh. Tuh, padahal saya bukan orang miskin. Bapak saya punya penggilingan minyak, saya ingin berdiri dengan tangan saya. Saya pernah ngojek. Abah pernah juga adalah jadi petani bunga 3 tahun, nyangkul sendiri, garpu sendiri, nanam sendiri. Kalau jualan ke Jakarta, saya ikat itu bunga pakai ini, saya taruh di joknya bis dan saya nyelopak di bawah dari Sukabumi sampai ke Rawabelong. Di Rawabelong saya jual pakai ember. Makanya saya tuh kadang-kadang orang usaha ini orang susah, lalu perjuangan. Dan itulah tapi pegang. Dan kemudian saya ajak istri saya pindah ke Jakarta. Ngontrak 2 kali 3. Di situ tidur, di situ makan, di situ masak.